Korban pun dikalungi kabel. Lalu secara bersamaan, Edi dan Mendila menariknya berlawanan arah sampai korban tak mampu bergerak. Halo semuanya, perkenalkan aku Marsha dan dalam video kali ini kita akan melihat dan mengupas tuntas mengenai kasus pembunuhan di Tarakan yang berisi seorang remaja berusia 19 tahun yang ditemukan meninggal dunia di tangan sepupunya sendiri. Melalui video ini juga kita akan membahas mengenai putusan pengadilan yang mengakhiri kasus ini dan kira-kira bagaimana kita bisa melihat dari sisi putusan pengadilan tersebut, bagaimana cara putusan itu dilakukan. Selain itu juga kita akan melihat dalam konteks hukum pidana. Dan dalam materi hukum pidana yang akan saya sampaikan adalah hukum pidana terkait dengan penyertaan atau tentang ikut serta. Di dalam tindak pidana tersebut siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana pertanggungjawaban mereka. Dan itu semua pastinya akan berhubungan dengan putusan yang sudah dilakukan. Selamat mendengarkan. Sempat dilaporkan hilang pada April 2021 lalu, Arya Gading, seorang remaja berusia 19 tahun di Tarakan, ternyata menjadi korban pembunuhan yang dilakukan tak lain oleh sepupunya sendiri. Dari sejumlah keterangan saksi yang diperiksa polisi, kasus ini bermula ketika Edi Guntur, yang merupakan sepupu Arya, membutuhkan uang untuk mengganti uang operasional pos kepiting milik ayahnya di TPI Kelurahan Juwata Laut. Kemudian, tak lama setelah itu, karena mungkin agak bingung lalu juga dia stres untuk mencari keuangan tersebut untuk menggantikan uang operasional tersebut, muncullah niat Edi untuk menculik korban dengan meminta tebusan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada orang tua korban yang merupakan tantenya sendiri. Lantas, Edi mengajak istrinya yang bernama Afrila untuk mendatangi korban yang pada saat itu berada di kandang ayam milik keluarga korban. Saat melihat korban, Edi pun langsung menodongkan badik dan meminta korban segera memasuki pondok. Edi dan Afrila kemudian mengikat korban di kursi. Setelah tak lama dari itu, Afrila diminta pulang oleh Edi. Dia diminta pulang ke kediamannya di Jembatan Besi dan dipesankan untuk membeli tali rafia untuk menambahkan ikatan bagi korban di kursi tersebut. Keduanya berniat membuat video yang berisi ancaman dan permintaan tebusan ke keluarga korban. Karena diingat lagi, tujuan adanya penculikan ini adalah untuk mencari uang untuk menggantikan uang operasional yang ada. Edi pun menelpon sahabatnya yang bernama Mendila untuk membantunya membuat video tersebut. Setelah video selesai dibuat, Edi dan Mendila pun sempat berdiskusi sebelum mengirimkan video tersebut. Saat itu, tentu saja korban sempat memberontak dan membuat Edi pun geram. Lantaran tersulut emosi, Edi langsung menikam paha kanan korban. Melihat gelagat korban yang masih terus berontak, Mendila pun menghasut Edi untuk sekaligus menghabisi nyawanya. Mendila berpikir kalau korban dilepas pun nanti pasti akan melapor ke polisi, sehingga keduanya bersepakat untuk membunuh korban. Leher korban pun dikalungi kabel. Lalu secara bersamaan, Edi dan Mendila menariknya berlawanan arah sampai korban tak mampu bergerak. Edi bahkan menusukkan badiknya ke dada kiri korban untuk memastikan bahwa korban itu sudah meninggal dunia. Setelah korban tewas, keduanya membungkus tubuh korban dengan terpal, lalu menyeretnya ke kebun nanas di sekitar lokasi yang ada di sana. Mereka pun menyiapkan lubang seperti parit yang digalinya dalam keadaan kedalaman kurang lebih 50 cm untuk menyembunyikan mayat korban yang ditutupi terpal itu. Selain itu, tentu saja untuk mengurangi adanya jejak pembunuhan, mereka pun membersihkan kondisi TKP dengan menyikat terus juga menyiram bekas darah korban untuk menghilangkan jejak tersebut. Karena tadi lubang tersebut itu digali oleh mereka berdua, sehingga ya memang bentuk dari lubang tersebut seperti parit yang memang tidak terlalu dalam sehingga terlihat sekali bahwa ada jasad korban di sana yang tertutup hanya dengan terpal saja. Akhirnya kasus ini pun dibawa ke meja hijau dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 89/Pit B/2023/PN Tarakan ada untuk terdakwa Edi Guntur
dari tuntutan seumur hidup oleh jaksa penuntut umum dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim memutuskan untuk Edi Guntur dipidana hukuman mati. Mari semuanya kita bedah sama-sama tentang putusan dan perbuatan pidana yang sudah ketiganya lakukan. Sebelum itu, kita akan membahas dan lebih berfokus nih kepada terkait dengan penyertaan di dalam tindakan pidana ini. Jika dalam suatu peristiwa pidana terdapat keterlibatan lebih dari satu orang, tentu saja kita perlu mencari pertanggungjawaban dari peserta lainnya, bukan dari satu orang ini aja. Kita perlu cari tahu, misalkan seperti kasus ini, ada 3 orang yang terlibat menjadi pelakunya, ya kita harus tahu nih pertanggungjawaban dan peranan dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut. Nah, hubungan antara peserta yang dalam penyelesaian tindak pidana tersebut tuh biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, mereka bersama-sama melakukan kejahatan yang mana seseorang itu mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu. Sedangkan yang kedua adalah mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindakan pidana tersebut. Dan yang ketiga, seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut sedangkan orang lain itu hanya membantu saja. Jadi di antara 3 ini, yang satu tuh benar-benar mereka benar-benar bekerja sama, 3-tiganya sebagai pelaku. Yang kedua itu hanya terlibat aja, dan yang ketiga itu membantu gitu. Nah, selain itu kita juga perlu tahu nih, pembedaan dalam penyertaan itu juga dibagi berdasarkan sifatnya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Apa yang dimaksud dengan itu? Itu berarti mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Jadi mereka semua terlibat, mereka semua pun yang melakukan. Nah, pertanggungjawabannya pun ya sendiri-sendiri dari masing-masing, karena mereka semua yang bertindak, mereka semua yang melakukan. Jadi benar-benar 3-tiganya bersalah, berarti 3-tiganya yang menanggung pertanggungjawaban itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yang berarti hanya sebagai pembujuk, hanya sebagai pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Jadi tidak secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawabannya tergantung nih dengan perbuatan dari peserta lain. Kalau misalkan peserta satu dihukum, maka yang lain pun ikut dihukum. Jadi berbeda dengan sifat yang pertama tadi, yang mana 3-tiganya tuh punya pertanggungjawaban yang berbeda. Jadi pendapat atau hukuman satu sama lain tidak begitu berpengaruh dengan satu dengan yang lainnya, karena mereka punya pertanggungjawaban sendiri. Kemudian menurut pasal 55, 56, dan 57 KUHP, penyertaan itu dibagi lagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, pembuat atau daider. Pembuat atau daider ini dinyatakan di pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu. Lalu, mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau juga menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan martabatnya, dengan kekerasan, dengan ancaman juga, ataupun tipu muslihat, ataupun dengan memberikan kesempatan, ada memberikan sarana, terus juga keterangan, terus juga sengaja membujuk orang lain supaya bisa melakukan perbuatan yang memang mereka inginkan, itu juga tergolong ke dalam penyertaan di pasal 56 KUHP tersebut. Nah, dalam pembagian tersebut terdapat beberapa jenis nih. Yang pertama adalah pelaku langsung atau pledger. Jadi pelaku langsung ini adalah orang yang sendiri melakukan tindak pidana tersebut secara fisik ataupun nyata. Dia nih pelaku utamanya, dia yang mengidekan semuanya, dan dia pun yang melakukan secara langsung. Contohnya, A menusuk B dengan pisau. Nah, A itu adalah pelaku atau pledger. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyuruh melakukan, dinamakan dengan done pledger. Yang mana berarti orang ini tidak melakukan sendiri ini tindak pidana. Jadi dia tidak melakukan langsung sendiri, itu enggak. Tapi dia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Contohnya, A menyuruh seseorang untuk mencuri di suatu toko. Nah, A-nya itu yang menyuruh itu adalah done pledger. Selanjutnya ada juga penganjur atau witlocker. Penganjur atau witlocker ini orang yang membujuk atau mendorong orang lain dengan catatan nih,
melakukan kejahatan dengan cara tertentu, seperti bujukan, ancaman, tipu muslihat, janji, memberi kesempatan, memberi sarana. Jadi berbeda ya dengan don't pleasure tadi. Contohnya misalkan A ini membujuk B nih supaya lu harus bunuh C ya, dengan menjanjikan sebuah uang sejumlah 200 juta, 500 juta. Nah, A yang membujuk si B tadi untuk membunuh C, A-nya itu adalah penganjur. Seperti itu. Selanjutnya ada turut serta melakukan atau met pleasure, yang mana berarti dua orang atau lebih bekerja sama dan aktif bersama-sama melakukan tindakan pidana. Mereka semua dianggap sebagai pelaku utama. Misalkan A dan B, mereka bersama-sama merampok sebuah toko. Nah, mereka berdua kan bareng-bareng nih, gak ada yang disuruh. Maksudnya adalah A-nya tuh tetap melakukan meskipun dia meminta B misalkan. Nah, dua-duanya itu sama-sama melakukan, berarti dua-duanya adalah met pleasure. Nah, selain pelaku tadi, ada yang namanya pembantu. Kan di dalam pasal 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dinyatakan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Selain itu juga mereka yang sengaja memberi kesempatan, sengaja memberi sarana, sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan. Itu adalah isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pembantu tadi. Selain itu di pasal 56 tadi ditambahkan nih di pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa pembantu dihukum lebih ringan daripada pelaku utama. Paling beratnya adalah 2/3 dari ancaman maksimum untuk pelaku utama. Jadi kalau misalkan dalam kasus pidana ini digolongkan salah satunya sebagai pembantu aja, bukan sebagai pelaku, maka memang hukumannya akan jauh lebih ringan. Maksimalnya pun 2/3 dari hukuman yang dialami oleh si pelaku aslinya. Nah, di dalam pembantu ini juga dibagi tuh. Yang pertama adalah pembantu saat kejahatan dilakukan atau contemporaneous assistance, yang mana orang yang membantu pelaksanaan kejahatan secara langsung pada saat kejadian. Bagaimana contohnya nih supaya kita lebih gampang untuk memahaminya? Contohnya pada saat A merampok, B itu menjaga doang di luar. Dia menjaga doang di luar, dia nggak ikut merampok ke dalam tuh nggak, tapi dia membantu. Dia ngelihat di luar, polisi udah datang, dia kabarin si A. Nah, B itu adalah sebagai pembantu. Selain itu, ada juga pembantu sebelum kejahatan dilakukan atau facilitative assistance. Namanya aja kita udah tahu ya bahwa dia itu membantu sebelum kejadian nih. Dia adalah orang yang memberikan sarana, yang memberikan informasi, yang memberikan kesempatan sebelum kejahatan itu terjadi. Supaya kita lebih memahami, lagi-lagi kita perlu contoh. Contohnya, A itu yang memberikan B denah rumah untuk B itu rampok gitu. Jadi A itu membantu membuat denah rumahnya nih. Nah, A-nya lah yang menjadi pembantu sebelum kejahatan. Nah, mari kita back to the case. Jadi dalam kasus ini, Edi Guntur berperan sebagai apa? Ya, Edi Guntur berperan sebagai pelaku pertama atau pleasure, yang mana ia secara langsung melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban. Nah, sedangkan dua pelaku lainnya gimana? Istrinya Afrila. Seperti apa? Benar banget. Istrinya Afrila menjadi met pleasure, yang mana dia juga melakukan tindakan tersebut. Itu Afrila lah yang ikut berperan dalam menculik korban. Dia yang ikut mengikatnya dalam kursi. Dia juga yang menyiapkan tali rafianya. Selain Afrila, kita punya pelaku lainnya yang kesannya dia itu yang memberikan saran-saran lah, yaitu Mendila. Mendila juga sama seperti Afrila merupakan met pleasure, yang mana dia ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan tersebut. Nah, dari klasifikasi yang tadi kita sudah pisahkan bagaimana siapa yang menjadi pleasure, siapa yang menjadi met pleasure, tentu saja kita jadi tahu bahwa putusan yang diputuskan oleh majelis hakim dalam pengadilan negeri tersebut sangat tepat dan sudah sangat sesuai karena tiga-tiganya merupakan pelaku, yang mana seperti yang tadi sudah disebutkan jika kita kembali lagi yaitu bahwa kalau misalkan mereka bertiga adalah sebagai pelaku, tanggung jawabnya adalah sendiri-sendiri
gitu. Tidak perlu hasil yang satu mempengaruhi hasil yang lain, enggak begitu. Mereka punya tanggung jawabnya sendiri, tiga-tiganya. Mereka juga punya peranannya sendiri, sehingga hukuman mereka pun adalah pertanggungjawaban mereka masing-masing. Makanya kenapa istrinya Eddie, yaitu Avrila, bisa mendapatkan hukuman 10 tahun aja, sedangkan Eddie itu hukuman mati, dan Mandila itu mendapatkan hukuman seumur hidup penjara. Karena memang dalam kasus ini, kalau misalkan kita mendengar kembali kronologisnya, bahwa Avrila itu tidak benar-benar berperan dalam membunuh, tapi Avrila membantu juga, meskipun dia juga berperan dalam aksi tersebut, tapi Avrila lebih berperan ke arah dalam penculikan tersebut. Makanya kita juga tahu dalam kitab undang-undang hukum pidana bahwa penculikan dan pembunuhan adalah dua crime atau dua kasus yang berbeda, sehingga memang Avrila itu tidak dianggap termasuk ke dalam pembunuhan, tetapi tetap termasuk ke dalam pidana crime-nya itu. Seperti itu. Jadi demikian saja sejauh ini video mengenai pembelajaran kita untuk mengupas tuntas tentang kasus yang ada di Tarakan ini. Jadi perlu diingat dan perlu dipelajari juga supaya kita perlu untuk melihat dari sisi hukum dan juga mengapa putusan pengadilan seperti itu. Cara simpelnya adalah dengan melihat klasifikasi dari penyertaan tadi. Sudah ada kitab undang-undang hukum pidana di pasal 55, 56, dan 57 yang bisa dilihat lagi. Seperti itu. Sampai bertemu di video berikutnya.